Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Octavian dari kelas TI 3B dengan NIM 23533818. Kami akan melanjutkan materi dari modul 2. Yang selanjutnya poin 2.6 tentang port dan alamat IP. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contohnya perangkat ujung meliputi komputer, printer jaringan, telepon, kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat genggam seluler. Struktur alamat IP volume 4 disebut notasi desimal bertitik dan direpresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IP volume 4 ditetapkan ke perangkat individual yang terhubung ke jaringan. Catatannya, alamat IP dalam kursus ini mengacu pada protokol IP volume 4 dan IP volume 6. IP volume 6 adalah versi IP terbaru dan menggantikan IP volume 4 yang lebih umum. Dengan alamat IP volume 4, subnet masuk juga diperlukan. Subnet mas IP 4 volume 4 adalah nilai 32 byte yang membedakan bagian jaringan dari alamat tersebut dari bagian host. Alamat IP volume 6 memiliki panjang 128 byte dan ditulis sebagai serangkai nilai heksadesimal. Setiap 4 byte diwakili oleh 1 digit heksadesimal dengan total 32 nilai heksadesimal. Kelompok 4 digit heksadesimal dipisahkan oleh 2 titik. Alamat IP volume 6 tidak peka huruf besar kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau huruf besar. Selanjutnya, antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir. Antarmuka perangkat jaringan dan kabel yang menghubungkan setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar dan mendefinisikan kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Ini ada beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Yang pertama, jarak media dapat berhasil membawa sinyal. Yang kedua, lingkungan tempat media akan dipasang. Yang ketiga, jumlah data dan kecepatan pengirimannya. Yang keempat, biaya media dan instalasi. Tidak hanya setiap tautan di internet memerlukan setiap media jaringan tertentu, tetapi setiap tautan juga memerlukan teknologi jaringan tertentu. Misalnya, Ethernet adalah teknologi jaringan area lokal atau LAN yang paling umum digunakan saat ini. Switch Cisco EOS Layer 2 memiliki port fisik agar perangkat dapat terhubung. Port ini tidak mendukung alamat IP Layer 3. Oleh karena itu, switch memiliki salah satu beberapa antarmuka virtual switch. Ini adalah antarmuka virtual karena tidak ada perangkat keras fisik pada perangkat yang terkait dengannya. Catatannya, switch layer 2 tidak memerlukan alamat IP. Alamat IP yang ditetapkan ke SVI digunakan untuk mengakses switch dari jarak jauh. Alamat IP tidak diperlukan agar switch dapat menjalankan operasinya. Yang selanjutnya, konfigurasi pengalamatan IP. Konfigurasi pengalamatan IP manual untuk perangkat akhir. Informasi alamat IP
V4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan protokol konfigurasi host dinamis atau DHCP untuk mengkonfigurasi alamat IP V4 secara manual pada host Windows. Buka control panel, network sharing center, change adapter, setting, dan dipilih adapter. Selanjutnya klik kanan dan pilih properties untuk menampilkan lokal area connect property seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sorot internet protokol versi 4 dan klik properties untuk membuka jendela internet protokol versi 4. Catatannya, pengalamatan dan opsi konfigurasi IP V6 serupa dengan PV4. Nah, selanjutnya konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP secara default untuk konfigurasi alamat IP V4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerjaan tambahan yang harus dilakukan tanpanya. Seperti yang ditunjukkan gambar, untuk mengonfigurasi DHCP pada PC Windows, Anda hanya memerlukan mendapatkan alamat IP secara otomatis. Nah, selanjutnya pemeriksa sintak atau verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Nah, selanjutnya konfigurasi antarmuka virtual switch. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengonfigurasi SVI pada switch digunakan perintah konfigurasi global interface LAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik yang sebenarnya, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya tetapkan alamat IP VLAN 4 menggunakan perintah konfigurasi interface IP address subnet mask. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi interface no shutdown. Catatannya mirip dengan host Windows switch yang dikonfigurasi dengan alamat IP VLAN 4 biasanya juga perlu memiliki gateway default yang ditetapkan. Selanjutnya pemeriksa sintak atau mengonfigurasi antarmuka virtual switch. Yang selanjutnya Cat tracker implementasi konektivitas dasar. Dalam aktivitas ini pertama Anda melakukan konfigurasi switch dasar, kemudian Anda akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengalaman IP pada switch dan PC. Yang selanjutnya verifikasi konektivitas. Aktivitas video atau uji tugas antarmuka. Pada topik sebelumnya, menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengalaman IP pada switch dan PC, kemudian memverifikasi konfigurasi dan konektivitas Anda. Dengan cara yang seperti ini, menggunakan seperti perintah dan utilitas seperti ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC. Selanjutnya aktivitas video, uji konektivitas ujung ke ujung. Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di internet. Yang selanjutnya 2.9 modul praktik dan kuis. Paket tracker konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Sebagai teknisi LAN yang baru direkrut, diminta oleh manajer jaringan untuk menunjukkan kemampuan dalam mengonfigurasi LAN kecil. Kita meliputi mengonfigurasi pengaturan awal pada dua switch dengan menggunakan Cisco EOS dan mengonfigurasi parameter
alamat IP pada perangkat host untuk menyediakan konektivitas seluruh. Nah, selanjutnya lab konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Yang selanjutnya apa yang saya pelajari dalam modul ini? Yang saya pelajari di modul ini adalah semua perangkat akhir yang perangkat jaringan itu memerlukan sistem operasi atau OS. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka berbasis perintah atau CLI untuk menggunakan papan ketika guna menjalankan program jaringan berbasis CLI. Menggunakan papan ketik untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks serta meliputi output dan monitor. Sebagai fitur keamanan perangkat lunak, Cisco IOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut: mode XE pengguna dan metode XE istimewa. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai metode subkonfigurasi. Masing-masing mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dan perangkat IOS. Dua metode subkonfigurasi umum meliputi metode konfigurasi jalur dan metode konfigurasi antarmuka. Setiap perintah IOS memiliki format atau sintaksis tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk suatu perintah adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun harus memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Perangkat jaringan harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco IOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis guna mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Ada dua berkas sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Yang pertama startup config dan yang kedua running config. Berkas konfigurasi yang sedang berjalan dapat diubah jika belum disimpan. Berkas konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Alamat IP memungkinkan perangkat untuk saling menemukan dan membangun komunikasi ujung ke ujung internet. Informasi alamat IP VLAN 4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Dengan cara yang seperti ini, Anda menggunakan perintah yang utilitas untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC. Anda juga menggunakan perintah untuk memverifikasi pengaturan antarmuka dan alamat perangkat seperti switch dan router. Sekian penjelasan dari kami, kelanjutan dari modul 2 yang saya jelaskan ini tadi, poin 2.6 sampai 2.9 pada modul 2. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.